Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Febriana Dwatika dengan NIM 23030184129 dari kelas PFE 2023. Di sini saya akan presentasikan proposal penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Identifikasi Pembelajaran dan Miskonsepsi Siswa pada Materi Gelombang Bumi. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Pembelajaran fisika dapat memberikan kita wawasan tentang bagaimana alam semesta bekerja secara ilmiah. Pada zaman sekarang, ilmu fisika dibutuhkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu contoh, menonton televisi, memanaskan air, bermain kekehan, dan lain-lain. Jika kita mempelajari fisika lebih dalam lagi, maka kita dapat menemukan penemuan yang berguna untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam dunia industri adalah peralatan optik yang dapat membantu orang yang bermasalah dengan penglihatannya. Nah, dapat dilihat pada gambar di PPT, itu adalah dua orang yang saling ngobrol, dan itu adalah salah satu contoh pada materi gelombang bumi. Meskipun bunyi merupakan fenomena sehari-hari yang terus-menerus dilakukan, tapi masih banyak siswa yang kurang mengerti dan memahami materi gelombang bumi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Whitman pada tahun 2003. Dari hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa gelombang bunyi adalah materi yang sulit dimengerti karena banyak kesalahan konsep dalam memahami persamaannya. Kesalahan konsep yang terjadi itu disebut miskonsepsi. Miskonsepsi mestinya dapat ditekan frekuensinya bila guru menyadari bahwa dalam diri siswa sudah terdapat prakonsepsi yang merupakan hasil dari pengalaman mereka sehari-hari. Miskonsepsi terjadi secara universal di seluruh dunia pada semua jenjang. Miskonsepsi biasanya terjadi pada jawaban yang tesnya kurang bagus atau melalui tebakan pada soal-soal pilihan ganda. Dari latar belakang sebelumnya, kita mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat penguasaan siswa SMA terhadap konsep gelombang bumi dan adakah pola kesulitan belajar atau miskonsepsi yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi gelombang. Yang kedua, bagaimana dampak miskonsepsi tersebut terhadap pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep gelombang bumi dalam konteks sehari-hari, dan strategi apa yang efektif untuk mengatasi miskonsepsi tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada materi gelombang bumi. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat penguasaan siswa SMA terhadap konsep gelombang bumi dan pola kesulitan belajar atau miskonsepsi yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi gelombang. Yang kedua, mengidentifikasi dampak miskonsepsi terhadap pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep gelombang bumi dalam konteks sehari-hari dan strategi yang efektif untuk mengatasi miskonsepsi tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada materi gelombang bumi. Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memperbaiki pembelajaran agar lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan materi ajar yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang kelima, membantu guru dalam merancang asesmen yang lebih akurat. Selanjutnya ada batasan istilah. Yang pertama yaitu miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Yang kedua ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah studi tentang bagaimana kita semua memahami dunia dan menjadi suatu pendekatan untuk pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pada premis bahwa kognisi atau pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran konflik kognitif. Pembelajaran konflik kognitif adalah pembelajaran di mana siswa akan dihadapkan pada situasi akan mengalami pertentangan dengan dirinya sendiri mengenai pengetahuan baru yang didapatkan dengan pengetahuan yang selama ini dimilikinya. Yang kelima ada prakonsepsi. Prakonsepsi adalah konsepsi yang didasarkan pada pengalaman formal dalam kehidupan sehari-hari, biasanya timbul karena keterbatasan daya pikir dan sumber informasi. Bab 2 kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. Pada penelitian ini
Sebelumnya sudah ada peneliti yang sudah meneliti, yakni yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Iwan Permana Suwarna pada tahun 2009 dengan judul Analisis Miskonsepsi Siswa SMA kelas 10 pada mata pelajaran fisika melalui CRI atau Quantity of Response Index termodifikasi. Yang kedua ada peneliti yang dilakukan oleh Ari Sinta Widyastuti dan Joko yang berjudul Remediasi Miskonsepsi pada materi gelombang bunyi dengan pendekatan konstruktivisme metode 5E di SMA Negeri 1 Turi pada tahun 2019. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Andri Utama Putra, Ida Hamidah, dan Hadi pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Tes Diagnostik Fortier untuk mengidentifikasi miskonsepsi peserta didik materi gelombang dan optik. 2.2 Landasan teori. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah peningkatan pengetahuan, proses mengingat, dan proses mendapatkan fakta-fakta atau keterampilan yang dapat dikuasai serta digunakan sesuai kebutuhan. Pembelajaran juga merupakan proses memahami atau mengabstraksikan makna, penafsiran, dan pemahaman akan realistis dalam sebuah acara yang berbeda. Saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan konsep taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Tujuan pendidikan pada taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah efektif, yang ketiga ada ranah psikomotorik. Yang kedua ada miskonsepsi. Miskonsepsi berasal dari dua kata, yaitu mis dan konsep. Mis artinya hilang dan konsep berarti konsep atau makna tentang suatu hal. Miskonsepsi dipandang sebagai pengertian yang tidak akurat mengenai konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Salah satu strategi yang paling umum dalam mengubah miskonsepsi siswa pada pembelajaran fisika yaitu menimbulkan konflik kognitif. Pembelajaran dengan menimbulkan konflik kognitif yaitu pembelajaran di mana siswa akan dihadapkan pada situasi yang mengalami pertentangan dengan dirinya sendiri mengenai pengetahuan baru yang didapatkan dengan pengetahuan yang selama ini dimilikinya. Yang ketiga ada gelombang bunyi. Bunyi terjadi karena adanya suatu getaran sehingga menciptakan suatu sistem suara yang membuat bunyi tersebut dapat didengar oleh indera pendengaran manusia. Sedangkan gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui medium tanpa melalui medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang rambatannya memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatannya tanpa memerlukan medium. Berdasarkan rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang rambatan sejajar dengan getaran dan mediumnya, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang rambatannya sejajar dengan getaran dan mediumnya. Pada gelombang bunyi tentu ada amplitudo dan frekuensi yang terjadi karena adanya panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak dan dua lembah yang berdekatan dan adanya periode, yaitu waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium selama 1 detik. Cepat lambatnya perubahan simpangan disebut kecepatan osilasi. Kecepatan osilasi dapat dihitung dengan kecepatan lambat gelombang. Untuk gelombang yang memiliki pola sinusoidal, artinya pola gelombang merupakan fungsi sinus atau kosinus dalam bentuk umum simpangan gelombang yang memenuhi persamaan berikut. Y memenuhi fungsi X dan P sama dengan A cos 2pi waktu dibagi periode min 2pi X bagi lambda omega 0 dengan keterangan Y adalah simpangan titik pada medium, T adalah waktu, A adalah amplitude simpangan, T adalah periode gelombang. Bab 3. 1. Jenis penelitian. Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti dasar
dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Pada penelitian terapan, lebih difokuskan pada pengetahuan teoretis dan praktis dalam bidang-bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Penelitian terapan mendorong penelitian lebih lanjut, menyarankan teori dan konsep baru, serta pengembangan metodologi untuk kepentingan siswa. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme logikal yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Sedangkan penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Yang ketiga ada sumber data dan data penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer. Sumber primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan tidak melalui perantara apapun. Data primer didapatkan dari data kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Data penelitian terdiri dari data pretest dan data post-test. Data pretest dalam penelitian ini memuat data tentang materi gelombang bumi. Agar peneliti dapat mengetahui seberapa besar miskonsepsi yang terjadi pada siswa, data pretest akan memuat tentang materi gelombang bumi. Sedangkan data post-test dalam penelitian ini akan bertujuan untuk meminimalisir akan terjadinya miskonsepsi antara guru dan siswa di masa yang akan datang. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tes. Pada penelitian ini menggunakan metode tes untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan materi gelombang bumi. Tes adalah serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan tujuan agar dijawab oleh responden sehingga peneliti dapat mengidentifikasi atau menganalisis terkait apa yang menjadi pertanyaan dari peneliti. Yang kedua ada kuesioner. Dalam teknik ini peneliti membuat pertanyaan atau soal yang terkait dengan pembelajaran dan materi tentang gelombang bumi yang dibagikan melalui teknologi yaitu handphone agar para responden bisa menjawab atau mengisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada observasi. Dalam metode observasi ini peneliti memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencari informasi tentang materi gelombang bumi yang dapat mengetahui jawaban dari responden atau siswa benar atau salah. Selain itu juga tujuan dilakukan metode observasi adalah untuk menjadikan semua orang yang membaca proposal ini paham tentang gelombang bumi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data adalah kumpulan data yang berasal dari penelitian, setelah itu digabung dan dianalisis sehingga peneliti dapat menyimpulkan data tersebut dengan teliti. Analisis data pada penelitian ini yang pertama menggunakan pertimbangan dasar teori yang dipakai untuk mengetahui konsep pada materi gelombang bumi, dan selanjutnya menerapkan pada pretest sehingga dari data pretest peneliti dapat menyimpulkan bahwa seberapa banyak siswa yang paham terkait materi gelombang bumi tersebut. Dari data pretest tersebut kita dapat menghitung seberapa banyak siswa yang menjawab soal atau kuesioner yang disajikan oleh peneliti dengan benar dengan dihitung melalui persamaan berikut. Rumusnya adalah P sama dengan W per N kali 100%, dengan keterangan P adalah tingkat kesukaran, W adalah banyaknya siswa yang gagal menjawab soal dengan benar, N adalah jumlah siswa yang mengikuti pretest. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.